Boleh tepuk tangan bagi Tuhan kita? Silakan kembali duduk, saudaraku. Perkenalkan, nama saya Glenn Sumampau, bagi saudara yang belum kenal. Terima kasih banyak, saya bersyukur ada wajah-wajah baru di tempat ini ya. Ada Andrew, Yura, Steffi. Steffi ada 2 nih. Steffi yang satu, itu teman baik saya dari SMA, saudaraku. Ya, saya overdosis sama dia. Terus di SMA saya, karena SMA masih baru, saya pioneer lah, di drop out. Saya yang di drop out pertama kali di SMA itu, baru yang kedua dia. Ya saudara ya. Jadi betapa hancurnya kita pada saat itu. Nah, seri khotbah tentang berhala telah selesai. Ya, tapi perjuangan kita untuk melihat salib Kristus terus dan meninggalkan berhala-berhala kita, itu ada perjuangan seumur hidup, saudaraku ya. Dan that's why hari ini kita akan masuk kepada bulan Paskah, makanya kita akan masuk dalam tema khotbah Jalan Salib. Ya, di sini saya akan khotbah pembukaan yang pertama, dan khotbah pembukaan saya yang pertama adalah 7 titik pencurahan darah Kristus. Ya, saya akan memberikan beberapa cuplikan-cuplikan dari Passion of the Christ. Jadi anak-anak di bawah umur harap diperhatikan untuk jangan ada di ruangan ibadah ini karena cukup intens ya. Nah, sebenarnya khotbah ini adalah khotbah yang Pak Agem dapat dikasih ke saya, dan susahnya adalah khotbah ini dikhotbahkan oleh seorang hamba Tuhan senior yang dulunya ya bukan Injil yang sejati lah ya. Jadi dia ngomongnya semua pencurahan titik darah Kristus ini, kamu gak akan miskin lagi, kamu akan kaya. Wah, saya bingung menerjemahkannya ke dalam gospel. Kamu gak akan sakit lagi, gak akan ada sakit penyakit di dalam tubuh kita. Wah, saya bingung, saudaraku. Tapi saya berusaha untuk menyelaminya dalam kacamata Injil yang sejati, untuk supaya kita bisa melihat bahwa 7 titik darah ini mempunyai makna yang luar biasa. Oke, saudara siap? Yang siap katakan amin. Amin. Oke. Yang pertama adalah peluh darah di Taman Getsemani. Ini adalah titik darah yang pertama yang Yesus curahkan bagi kita. Ayatnya akan dibaca dari Lukas 22 ayat 42 sampai 44. Karena pendek, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Saudaraku, dalam keadaan Kristus sebagai 100% manusia, dia dipenuhi oleh ketakutan yang luar biasa. Oleh karena perbedaannya adalah dia sedang menanggung dosa seluruh umat manusia. Itu yang menjadi perbedaan. Tapi ada arti khusus pada saat pencurahan Kristus, pencurahan titik darah yang pertama ini. Pada saat Kristus berkata, biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak-Ku. Keadaan stres yang ekstrim dapat menyebabkan pecahnya pembuluh darah, dan jika pembuluh darah di bawah kulit pecah, maka darah dapat keluar melalui pori-pori bersama dengan keringat. Saudara bisa bayangkan betapa tekanan yang begitu berat yang Kristus rasakan di Taman Getsemani. Bahwa dia penuh ketakutan, stres yang begitu berat sampai pecah pembuluh darah. Sehingga keringatnya harus bercampur dengan peluh-peluh darah. Ini berbicara apa, saudara? Berbicara tentang Kristus menebus kehendak bebas kita. Dan tunduk kepada kedaulatan Kristus yang sempurna. Untuk orang-orang pilihannya, kita semua masih punya 100% kehendak bebas. Tapi juga ada 100% kedaulatan Tuhan, saudara. That's why, pernah gak saudara ngerasa? Saudara udah pengen ngelakuin dosa nih, 100% udah pengen. Gak inget Tuhan pun 1%. Tapi tiba-tiba situasi, kondisinya bisa dibuat sedemikian rupa, sehingga saudara gak jadi buat dosa. Atau bahkan saudara udah membuahinya itu, tapi kedaulatan Tuhan terus membawa saudara kembali lagi ke Dia. Sekalipun saudara gak mau.
Artinya apa? Kehendak bebas kita ditebus oleh apa yang Yesus lakukan di Taman Getsemani. Biarlah kehendakmu yang jadi Bapa, bukan kehendak. Ketaatannya menebus kita. Itu adalah hal yang luar biasa ya saudara. Oke, amin, luar biasa. Kita masuk ke titik yang kedua. Karena cukup banyak ini. Memar tubuh di mahkamah agama. Kita baca sama-sama ayatnya ya. 1, 2, 3. Jawab Yesus, akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujannya terhadap Allah, bagaimana pendapatmu? Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Lalu mulailah beberapa orang meludahi dia dan menutupi mukanya dan meninjunya sambil berkata kepadanya, hai Nabi, cobalah terka. Malah para pengawal pun memukul dia. Saudaraku, di video berikutnya memang ada intens antara Petrus dan Yesus ya. Tapi yang saya ingin baca, saya ingin saudara saksikan adalah memar tubuh. Ya. Saudaraku, memar tubuh itu adalah luka yang di bawah kulit yang tidak keluar. Luka memar adalah luka yang tertutup di bawah kulit. Artinya apa? Kristus menebus semua luka batin. Semua kecenderungan kita untuk berbuat dosa. Mungkin ada luka-luka batin yang kita udah lupakan, saudara. Karena udah terlalu lama. Tapi kadang-kadang dan sering kali, kerap kali luka-luka batin itu yang menjadi trigger untuk kecenderungan-kecenderungan dosa kita. Yang tahu hanya saudara dan Tuhan. Nah, waktu kita memandang salib Kristus, kita disembuhkan, kita dipulihkan. Saudara, setiap kita, saya yakin, kita mempunyai luka batin. Yang mungkin saudara pernah ditinggalkan, saudara pernah dilukai, saudara pernah disakiti mungkin. Itu yang membuat saudara teringiang-ngiang terus sepanjang hidupmu. Sehingga itu akan membuat saudara cenderung melakukan dosa. Saya sedikit kesaksian, saya punya luka batin 2 kali yang besar. Waktu saya masih umur 12 tahun dan waktu saya umur 25 tahun. Waktu saya umur 12 tahun, ayah saya bangkrut dan kita menjadi miskin. Di situ saya berontak. Di situ saya nggak mau jadi miskin dan saya berontak dalam hati saya. That's why saya selalu berusaha memperlihatkan diri saya kaya dan diri saya have gitu. Dan selalu berusaha untuk jadi kaya. Nah, umur 25 tahun setelah saya menjadi pendeta dan saya pelayanan, Tuhan izinkan saya bisnis dengan hamba Tuhan dan saya buat kesalahan memang, tapi akhirnya saya diculik, saya disekap, saya di-abuse secara fisikal. Saya disekap 3 bulan. That's why saya benci banget sama gereja sebelumnya. Saya nggak mau bergereja. Dan jujur aja setiap kali ada kekerasan yang datang dalam diri saya tuh bergumul gitu. Saya ingat lagi kejadian waktu saya umur 25 tahun itu. Waktu saya dipukulin, waktu darah keluar kemana-mana, waktu saya diinjek-injek, waktu saya ditodongin pistol, waktu saya semua di depan hamba Tuhan. Dan pada saat itu, jujur aja nih, kejadian berapa minggu yang lalu sama Roni gitu ya, walaupun cuma sedikit aja, malamnya, walaupun setelah itu kita langsung minta-minta maafan, tapi malamnya saudara, saya nggak bisa tidur. Saya terngiang-ngiang lagi tuh. Kejadian waktu saya umur 25 tahun. Nah, di dalam Kristus saudara, kita disembuhkan dan dimampukan untuk melawan kecenderungan berbuat dosa karena Dia sudah bayar lunas. Hanya kekuatan salib Kristus yang memampukan kita disembuhkan, saudara. Bukan kekuatan pribadi kita.
Bukan kemampuan kita, bukan kemampuan kita untuk melupakan. Siapa bilang kita bisa melupakannya? Tidak akan bisa. Hal itu akan tetap ada dalam memorimu sampai engkau mati. Yang perlu adalah engkau diperdamaikan dengan memori-memori jahat itu di dalam salib Kristus. Dan dengan melihat Kristus, kita sudah disembuhkan. Karena dia sudah tanggung 2000 tahun yang lalu. Dia sudah tanggung walaupun itu bukan kesalahannya, walaupun itu bukan lukanya. Tapi dia menanggung luka batin saudara dan saya di atas kayu salib. Di Via Dolorosa. Yang ketiga, luka cambuk oleh prajurit Romawi. Kita baca ayatnya di Matius 27 ayat 26. Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesanya lalu diserahkan untuk disalibkan. Saya menayangkan video-video ini bukan untuk mengumbar emosi saudara, tidak. Tapi sesungguhnya tidak ada film yang cukup bisa mengekspresikan apa penderitaan Kristus. Passion of the Christ yang paling dekat lah. Tapi karena apa yang tertulis dalam Alkitab, penderitaan Kristus yang Kristus alami di Via Dolorosa jauh lebih besar dari apa yang kita lihat. Saudaraku, prajurit Romawi punya cambuk yang pertama memang seperti tongkat. Baru yang kedua, cambuk yang seperti gerigi ini yang ada cangkangnya. Waktu dia tarik, daging ikut dengan cambuk itu. Hal itu yang Yesus alami. Dan banyak terdakwa-terdakwa ya, maksudnya orang-orang yang menjalani hukuman ini mati di sini. Belum sampai di kayu salib mereka udah mati di sini. Tapi Yesus mengakhirinya dengan sempurna. Ya. Nah, apa yang ditebus Kristus di sini? Kristus menebus penderitaan fisik kita. Semua penderitaan Kristus ditebus di Via Dolorosa. Apa sih penderitaan kita? Gak ada duit. Dikejar utang, sakit, sendirian. Gak sebanding, saudara. Dengan apa yang Kristus jalani untuk kita. Gak sebanding. Tapi perbedaannya penderitaan fisik kita bisa terjadi, tetap terjadi dalam diri kita. Dalam orang-orang pilihannya. Tetapi demikian kekuatan Allah selalu menyertai kita melalui Roh Kudus. Saudara. Ini yang Kristus tebus dalam diri kita. Saudara nggak sendirian menjalani penderitaan hidupmu. Tapi ada Kristus melalui Roh Kudus dalam diri saudara yang memberikan kekuatan kita melalui semuanya. Ini yang membedakan kita dengan Kristus. Dia ambil substitusi diri kita. Kita tetap boleh menderita, tetap boleh sakit, tetap boleh mengalami semua hal ini dalam dunia ini, tapi engkau akan terus dihibur dan dikuatkan dan disertai. Contohnya siapa saudara? Contohnya Stefanus. Ayatnya kita nggak usah baca deh, saya ceritain. Stefanus adalah martir pertama di dalam gereja. Dia tetap dirajam dengan batu. Dia menderita juga saudara. Tapi waktu dia dirajam oleh batu, dia hanya melihat kemuliaan Allah saja. Kemuliaan Allah. Sehingga dia bersuka cita dalam penderitaannya. Saudaraku, apa yang terpenting dalam hidupmu? Kalau uang, maka engkau nggak ada uang, engkau akan sangat menderita. Kalau pengakuan, saat nggak ada orang yang mengakui saudara, saudara akan menderita. Kalau cinta, saat saudara nggak punya cinta, saudara akan menderita. Tapi saat kita tahu bahwa kebutuhan utama kita adalah Kristus, sekalipun badai harus terjadi, yang penting Kristus menyertai kita. Itu yang menjadi kekuatan buat kita. Yang lain nggak penting. Yang terpenting adalah penyertaan Kristus. Keindahan Kristus menjadi begitu nyata dan terlalu indah dalam hidup kita. Sehingga penderitaan-penderitaan kita menjadi tak sebanding sama sekali.
Oke, kita masuk ke titik darah berikutnya. Mahkota duri. Ayatnya di Yohanes 19 ayat 2. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka menaikkan dia, memakaikan dia jubah ungu. Saudara lihat bahwa mereka memakaikan mahkota duri di kepala Yesus. Ada beberapa penafsir yang berkata bahwa Tuhan menebus pikiran kita. Baik, boleh. Tapi saya ingin melihatnya dari sisi yang lain. Di Kejadian 3 ayat 17c sampai 19 tertulis seperti ini. Dengan bersusah payah, engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri akan dihasilkannya bagimu. Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Apa artinya saudaraku? Kristus menebus semua kesia-siaan bekerja dalam susah payah kita. Saat saudara di luar Kristus, bekerjalah. Kerja. Cari apapun yang kau cari. Dan semuanya akan sia-sia. Kita pengkhotbah berkata, segala sesuatu di kolong langit ini adalah sia-sia. Dan itulah hukuman dosa. Segala sesuatu yang kita lakukan di bawah kolong langit ini adalah sia-sia. Tapi apa yang Kristus lakukan di Via Dolorosa waktu dia dipakaikan mahkota duri itu. Kristus sedang menebus semua kesia-siaan kita. Menjadi bekerja dalam anugerah Kristus. Kecukupan di dalam Kristus. Saudara mau lakukan apapun di dunia ini, saudara gak akan pernah rasa cukup. Aku mau lagi, gak cukup, gak puas, kita ngeluh. Tapi dalam Kristus, begitu engkau melihat karya salib yang sempurna dalam hidup kita, engkau akan bilang, Christ is enough. Cukup. Dalam Kristus kita cukup. Luar biasa saudara. Saya akan cepat masuk yang berikutnya, tangan yang dipaku. Passion of the Christ sangat luar biasa saudaraku. Waktu saya mencari ayat di kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tidak ditemukan bahwa teks yang ditulis bahwa Yesus dipaku. Tetapi waktu kita lihat ke kitab Mazmur, ditulis. Bahkan tidak ada juga di Injil itu yang sendi-sendinya lepas. Tapi di Mazmur ditulis saudara. Sendi-sendinya terlepas. Untuk kita dia lakukan hal itu. Ya saudaraku. Dan paku itu memang betul dipaku. Jadi film ini gak lebay. Film ini alkitabiah saudaraku. Karena kenapa? Karena waktu Yesus ketemu Thomas, dia menunjukkan lubang itu. Dan itu tertulis di kitab Injil. Jadi sangat luar biasa. Waktu Yesus dipaku di tangan, Kristus menebus penyertaan kekal bagi kita melalui Roh Kudus. Saat saudara, bisa bantu saya, Ron. Saat saudara ditebus oleh Kristus, kita kan salamannya kayak gini ya. Ini udah sering banget nih. Tapi sebenarnya orang Ibrani itu salamannya seperti ini. Saudara. Roni lepas, Yesus tetap pegang tangan saudara. Kesetiaanmu tidak membuktikan apa-apa. Kesetiaannya dialah yang membuktikan itu. Sekalipun kau masih bandel-bandel, masih kesana kemari, masih semaunya sendiri. Yesus gak pernah lepas. Penyertaannya kekal buat kita. Karena dia tidak pernah melepaskan kita. Dia selalu setia. Thank you Roni. Dia selalu setia. Dan dia selalu menantikan kita loh. Dia gak pernah bosen, dia gak pernah berhenti sabar. Karena dia sabar. Walaupun kita tidak setia, dia tetap setia karena dia setia. Bukan karena kita. Bukan karena kita spesial, bukan karena kita keren, bukan. Semua itu karena pribadinya yang luar biasa. Matius 28 yang merupakan amanat agung berkata, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada
akhir zaman. Penyertaan Kristus kekal. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Tidak ada. Tidak ada satupun. Itu yang membuat kita ada di tempat ini. Hari ini. Dan itu yang akan terus membawa kita ada di dekat Kristus. Sampai pada kesudahan. Kaki yang dipaku bicara tentang Kristus menebus otoritas kita atas iblis. Saudara masih takut setan? Saudara bentar-bentar masih nyalain iblis? Gitu ya. Wah, gue jatuh dalam dosa gara-gara iblis nih gitu. Saudaraku, kematian Kristus telah menebus segalanya otoritas kita atas si jahat. Lukas 10 ayat 19-20, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Wow, boleh beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita, saudaraku. Kita memang diberi kuasa. Tapi jangan jadi itu yang, wah keren nih gue bisa ngusir setan, keren nih gue berdoa dalam nama Yesus, langsung iblis pada kabur. Enggak, yang terutama karena nama kita tercatat di surga. Itu yang the best, saudara. Itu yang the best dari segala kuasa-kuasa itu. Kuasa itu hanya ekstra, hanya hal yang ekstra saja. Tapi saat nama kita tertulis di surga, itu adalah hal yang luar biasa. Ini adalah titik darah yang terakhir, puji Tuhan saya bisa mengakhirinya dengan cukup cepat. Lambung yang tertikam. Saudaraku, di semua terjemahan Alkitab, ya di bahasa Indonesia terjemahan baru, ditulisnya lambung. Ya. Di bahasa Inggris ditulisnya side, hanya di samping. Tapi ada hal yang luar biasa di terjemahan bahasa Indonesia lama. Yaitu di Yohanes. Namanya masih Yahya. Sini ada yang namanya Yahya. Ya. Yahya 19 ayat 34. Terjemahan lama. Hanyalah seorang laskar menikam rusuk Yesus. Menikam rusuk Yesus dengan tombaknya. Maka sekejap itu juga mengalir keluar darah dan air. Saudaraku, kenapa lutut para terpidana salib itu harus dipukul? Itu membuktikan bahwa itu akan membuat mereka lebih mudah diturunkan nantinya dari salib. Dan pada saat itu memang yang terakhir setelah Yesus mati di kitab Yohanes, barulah rusuknya ditusuk. Saudaraku, kenapa harus rusuk? Ini adalah hal yang sangat luar biasa. Dan saya waktu melihat hal ini, wow Tuhan, rencanamu ajaib. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Dari rusuk Adam lahir Hawa. Dari rusuk Kristus dengan luka di tempat yang sama, lahir gerejanya. Kita disebut mempelai Kristus. Saudaraku, ini adalah hal yang luar biasa. Makanya setelah itu gereja baru ada. Setelah kematian dan kebangkitan Kristus, gereja lahir. Saudara dan saya adalah tanda kasih cinta Tuhan yang sempurna. Saat kita dipersatukan di dalam gereja Allah. Saat saudara ada gesekan di antara satu sama lain, mengucap syukurlah karena kita tidak melihat orang-orang yang berdosa yang ada dalam gereja. Tapi kita sedang melihat karya Kristus yang ajaib dalam setiap hidup kita, setiap hari. Disinilah gereja di mana kita akan memberitakan tentang karya salib Kristus kemanapun kita berada. Dimanapun kita berada, kapanpun itu, kita terus memberitakan akan kebesaran karya salib Kristus dalam hidup kita. Agar semua telinga mendengar, agar semua mata melihat kebesaran Kristus dalam hidup kita. Saudaraku, seharusnya kitalah yang menderita hukuman 7 titik darah ini. Tetapi Kristus menggantikan hukuman yang seharusnya adalah ganjaran kita. Kristus yang benar menjadi durhaka. Agar kita yang durhaka menjadi benar.
Kristus yang mampu menjadi tak berdaya. Agar kita yang tak berdaya menjadi mampu, saudaraku. Kristus yang tak terpisahkan menjadi terpisah. Agar kita menjadi tak terpisahkan selama-lamanya dengan Bapa. Kristus adalah pahlawan. Hanya Kristus yang kita butuhkan, bukan hal yang lain. Dia adalah pahlawan sejati kita. Dialah superhero sejati kita. Biar hari ini pembukaan jalan salib menjadikan kita semakin melihat anugerah yang terbesar, anugerah yang termulia yang kita terima. Soli Deo Gloria. Mari kita bangkit berdiri, saudaraku.